Ya, fasilitas umum sebenarnya adalah milik Pemda, tapi ada beberapa orang yang menanaminya. Misalnya di pinggiran jalan umum, panjang jalannya ditanami buah-buahan seperti pisang, pepaya, mangga, kelapa oleh orang yang biasanya rumahnya berada di dekat jalan tersebut. Untuk hukumnya sama seperti iqta'ul intifa'. Selama pemerintah memberikan hak pemanfaatannya, maka diperbolehkan memanfaatkannya saja. Afara'aytum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sahabat petani muslim yang semoga Allah berkahi kehidupan Anda, bahwa dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia tidak dikenal adanya tanah yang mati, yaitu tanah yang kosong dari kepemilikan ataupun tanah yang kosong dari kepentingan ataupun peruntukan. Di Indonesia hanya ada dua jenis tanah, yaitu tanah adat yang dimiliki oleh warga dan tanah negara. Meskipun tanah negara tetapi bisa menjadi milik warganya apabila memang pemerintah memberikan kepada warganya. Sebagai contoh, lahan transmigrasi ini dalam pembahasan fikih, sebenarnya pemberian pemerintah ini mirip dengan iqta'ul mulki. Dalilnya adalah telah sahih riwayat bahwa Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah kepada Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga memberikan sebidang tanah kepada Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Ada juga tanah negara yang hanya bisa dimanfaatkan saja. Kita mungkin mendengar ada istilah hak guna usaha. Banyak lahan dari perusahaan-perusahaan perkebunan merupakan tanah yang status tanahnya berupa hak guna usaha ini. Dalam pembahasan fikih disebut iqta'ul intifa'. Jadi pemerintah hanya memberikan hak pemanfaatan lahan saja tanpa memberikan hak milik. Termasuk jenis iqta'ul intifa' adalah memanfaatkan fasilitas umum, misalnya menanam tanaman di pinggir jalan umum. Dan inilah yang akan sedikit saya ulas pada kesempatan kali ini. Jalan adalah milik negara, namun penguasaannya dilakukan oleh pemerintah. Untuk jalan kecil, misalnya jalan desa atau jalan kabupaten, maka penguasaannya ada di tangan Pemda kabupaten ataupun kota. Ya, fasilitas umum sebenarnya adalah milik Pemda, tapi ada beberapa orang yang menanaminya. Misalnya di pinggiran jalan umum, panjang jalannya ditanami buah-buahan seperti pisang, pepaya, mangga, kelapa oleh orang yang biasanya rumahnya berada di dekat jalan tersebut. Untuk hukumnya sama seperti iqta'ul intifa'. Selama pemerintah memberikan hak pemanfaatannya, maka diperbolehkan memanfaatkannya saja tanpa bisa merubah menjadi hak milik pribadi. Jadi harus ada izin dari pemerintah, misalkan Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Lingkungan Hidup atau kelurahan atau desa atau bahkan minimal RT dan RW sebagai wakil pemerintahan terendah. Ketika diperbolehkan, maka tidak mengapa dia menggarapnya dengan menanami pohon buah-buahan. Misalnya, banyak pinggiran jalan yang hanya ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Di satu sisi hal ini sangat disayangkan kalau dibiarkan terus-menerus, dan tentunya akan bermanfaat jika bisa ditanami sehingga tanahnya tidak menjadi lahan tidur. Dan memang Islam menginginkan supaya tanah ini bisa dihidupkan dan dimakmurkan. Meskipun begitu, perlu diperhatikan jangan sampai menanamnya sampai ke badan jalan sehingga jalan menjadi bertambah sempit. Cukup menanamnya di bahu atau pinggiran jalannya saja. Jangan juga pohonnya menghalangi arus transportasi. Jangan sampai menimbulkan gangguan bagi para pengguna jalan. Jangan sampai ranting dan daunnya menjulur ke tengah jalan. Jangan sampai mengenai atap rumah ataupun halaman rumah orang yang ada di pinggir jalan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka hal ini menjadi terlarang dalam Islam. Karena pelarangan menanam pohon di pinggir jalan dalam Islam adalah berkaitan dengan ada tidaknya gangguan terhadap pengguna jalan. Apabila tidak mengganggu pengguna jalan, maka diperbolehkan. Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat bahwa Khalifah Umar bin Khattab membongkar talang rumah Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika mengarah ke jalan. Maka Al-Abbas berkata, "Kenapa kamu bongkar? Padahal yang membuat talang ini mengarah ke jalan adalah Rasulullah SAW." Maka Khalifah Umar pun
membangun talang itu seperti sedia kala. Artinya Rasulullah membuat talang rumah Al-Abbas saja yang mengarah ke jalan dengan pertimbangan pada saat itu tidak termasuk mengganggu pengguna jalan. Begitu juga menanam pohon di pinggiran jalan, selagi pohon di pinggiran jalan tersebut tidak mengganggu pengguna jalan, maka tentunya diperbolehkan oleh ajaran Islam. Begitu juga tidak boleh melarang orang yang lewat memakan buah-buahan dari pohon-pohon tersebut, apalagi kalau mereka meminta atau meminta izin kepadamu untuk memakan buah tersebut. Apalagi mereka memang benar membutuhkannya, maka ikhlaskan saja, karena tanah di pinggiran jalan bukanlah milik pribadi, tetapi jalanan itu adalah milik umum. Jadi buah yang ada bukan menjadi milik seutuhnya bagi penanamnya, hanya saja dia lebih berhak daripada orang lain. Ingatlah hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang buah yang masih ada atau masih menggantung di pohonnya, apakah boleh dimakan? Maka beliau menjawab, barang siapa yang memakannya karena butuh selagi masih di pohonnya dan tidak dimasukkan ke baju untuk dibawa pulang, maka tidak mengapa, dan barang siapa yang membawa pulang buahnya maka baginya ganti rugi dan hukuman. Pohon dalam konteks hadis ini adalah pohon yang ada di kebun seseorang, tetapi di sekelilingnya tidak dipagar dan tidak ada penjaga kebun yang standby atau siap siaga menjaga kebun tersebut, maka boleh memakan buah dari kebun dengan kondisi tersebut. Maka apalagi pohon yang ada di pinggir jalan yang tidak dimiliki seorang pun dan merupakan fasilitas umum, tentunya lebih boleh lagi memakan buahnya. Demikian pembahasan lanjutan dari Ihyaul Mawad, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.